Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Pri Agung. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan dan inovasi. Kita akan merangkum sedikit tentang hal-hal atau kaitan antara ilmu pengetahuan dan inovasi. Oke. Oke, kita lihat ilmu pengetahuan ini merupakan sebuah pintu bagi terjadinya peradaban di suatu negara gitu ya, atau di suatu bangsa, karena perubahan-perubahan yang terjadi biasanya ini diakibatkan karena adanya ilmu pengetahuan baru. Oke. Jika kita lihat pengetahuan itu tentunya dimulai dari proses belajar gitu ya. Dari proses belajar tersebut perlu dilakukan evaluasi dan akan melibatkan banyak stakeholder atau pemangku kepentingan. Seperti ketika kita berbicara tentang mendapatkan ilmu pengetahuan secara formal, maka stakeholder yang terlibat adalah sekolah, perguruan tinggi, kemudian institusi-institusi formal lainnya. Nah, tapi di samping itu ada juga stakeholder atau bagian non formal yang mempengaruhi, seperti adanya budaya masyarakat, kultur, dan lain sebagainya. Oke, hal ini ketika kita kombinasikan, dia akan melahirkan melahirkan peradaban gitu ya, peradaban yang dapat merubah suatu bangsa. Jadi bisa dibilang ketika bangsa itu mau baik gitu ya, tentulah kita harus memulai dengan menanamkan ilmu pengetahuan atau memberikan ilmu pengetahuan yang baik sejak dini. Baik itu ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang berbau pengetahuan praktis atau pengetahuan duniawi ataupun pengetahuan yang bersifat rohani atau agama. Oke. Nah, jika ditanya kemudian apa hubungannya antara pengetahuan dengan teknologi inovasi? Oke, sebelum masuk ke hubungannya, saya akan bahas dulu tentang inovasi. Inovasi ini sebenarnya adalah perubahan yang dilakukan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan di internal atau di eksternal yang tujuannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Oke, jadi perubahan yang dilakukan di inovasi ini goalsnya adalah untuk mencapai tujuan yang dicanangkan oleh perusahaan. Oke, inovasi bisa dalam bentuk apa? Macam-macam. Ada bentuk proses, produk, sistem, ya, ada teknologi, ada pemasaran, dan lain sebagainya. Ada dua faktor yang sebagai pencetus atau sebagai dasar dari dilakukannya inovasi. Jika kita lihat yang paling umum dipaparkan adalah dia bisa bersifat teknologi push atau demand pull. Oke, jadi ketika maksudnya teknologi push adalah inovasi ini didorong karena adanya perkembangan teknologi baru, kemudian teknologi baru ini disosialisasikan sehingga memunculkan perubahan-perubahan. Atau kalau demand pull ini berarti inovasi ini didorong oleh keinginan atau kebutuhan dari masyarakat atau kebutuhan dari pasar. Nah, yang saat ini sering dilakukan adalah kombinasi antara teknologi pull dengan demand push. Teknologi push dengan demand pull. Oke, lalu apa hubungannya inovasi ini dengan sistem pendidikan? Nah, kita lihat. Sistem pendidikan merupakan salah satu input dari terjadinya inovasi. Oke, jadi dari mata rantai inovasi, pendidikan atau sistem ilmu pengetahuan itu merupakan salah satu mata rantai dari terciptanya inovasi. Ketika mata rantai itu putus, berarti inovasi yang dilakukan mungkin akan berhenti atau mandek. Oke. Begitu juga bisa kita lihat di sini. Ketika kita melakukan
sistem inovasi, sekarang kan ada yang triple helix, yang ada 4, ada yang sekarang terakhir pentahelix. Nah, di situ pasti melibatkan yang namanya akademisi atau pendidikan. Artinya apa? Artinya inovasi ini penting untuk dilakukan atau didorong dari ilmu pengetahuan. Oke, ilmu pengetahuan nanti akan akhirnya akan melahirkan inovasi. Oke, jika kita lihat dari kebijakan inovasi pun, kita bisa lihat kebijakan pendidikan ini merupakan salah satu kebijakan yang mendorong terjadinya kreativitas, keterampilan yang baik, profesionalisme gitu kan, yang akan melahirkan kebijakan inovasi yang goalsnya apa? Goalsnya adalah dapat digunakan untuk kemajuan bangsa, kemajuan suatu organisasi, gitu ya. Jadi pendidikan ini punya kaitan yang erat dengan inovasi. Nah, ketika kita hubungkan dengan kita kembali lagi ke sini ya. Ketika kita hubungkan dengan kebijakan inovasi, saat melakukan inovasi, organisasi melakukan inovasi, biasanya dia akan melibatkan unsur pengetahuan, riset, development gitu ya, untuk memuluskan atau untuk melancarkan inovasi yang dilakukannya. Karena apa? Karena tanpa ilmu yang cukup baik, maka inovasi tersebut akan sulit untuk dilakukan. Bahkan jika inovasi tersebut sudah dilakukan, mungkin akan sulit untuk dilakukan penerapan atau evaluasi untuk pengembangannya. Oke, begitu ringkasan materi tentang hubungan antara pengetahuan dan inovasi yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa lagi di materi atau video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.